Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada hari Jumat di musim penghujan ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih berada di alam dunia. Barudak tekan ngobrolnya. Barudak. Oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri dikala usia kita semakin berkurang. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, kerap kali di masyarakat kita sering muncul pemahaman yaitu tentang sesuatu yang gaib, yang mana misalnya ketika ada mereka yang kesurupan, maka dikatakan itu ruhnya si fulan atau ruhnya si fulanah yang masuk ke dalam raga seseorang. Dia baru meninggal kemarin, misalnya mati melahirkan, atau dia baru meninggal kemarin mati kecelakaan. Maka ketika dia menyurup kepada seseorang, orang yang kesurupan ini berkata A, B, C, D dan seterusnya. Maka di kebanyakan masyarakat kita meyakini bahwa itu adalah ruh dari orang yang setelah wafat tersebut. Orang-orang Yahudi dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka menguji untuk mematahkan argumen-argumen beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 85 mengabadikan, wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan dari Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan tentang ruh ini hanyalah sangat sedikit. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam yang sahih, yaitu meyakini bahwa ketika seseorang berangkat wafat, meninggalkan alam raya ini, meninggalkan alam dunia ini, maka berpisahlah antara ruh dengan jasadnya. Yang kita pakai, duduk, gunakan saat ini beribadah, mendengarkan khutbah, mengikuti sholat Jum'ah adalah bentuk kesatuan dari jasad dan ruh. Adapun tatkala kita sudah wafat, nafas telah berhenti, mulut telah menganga, mata telah mendelik ke atas, badan kita sekujurnya mulai dingin, maka ruh telah keluar dari jasad tersebut. Maka kemanakah dia? Apakah dia bisa bebas melanglang buana
berjalan ke sana kemari, masuk surup sana surup sini, maka Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan pada saat ruh telah berpisah meninggalkan jasad, maka ruh dibawa oleh malakul maut, dibawa oleh malaikatul maut. Maka terbentuklah yang namanya ruh masuk ke dalam alam barzah. Disebut barzah karena alam antara dunia dengannya memiliki tabir. Artinya ruh tidak bisa bolak-balik ke alam dunia. Baik itu ruh para nabi ataupun para rasul, ataupun ruh para wali. Jika ada di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ruh para nabi, para wali dan para rasul itu hidup di alam mereka, maka bukanlah bermakna mereka bisa bolak-balik kembali seenaknya ke alam dunia. Ketika ruh sudah berpisah dari jasadnya, maka mereka mengalami beberapa proses. Yaitu yang pertama, mereka masuk ke dalam alam barzah. Kemudian terjadilah proses ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka kemudian mereka akan mengalami apa yang disebut nikmat ataupun siksa dari dalam kubur. Maka mereka pun akan menunggu proses menjelang hari kiamat. Sama seperti kita yang masih hidup, kelak akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka di padang mahsyar di yaumil hisab. Maka ruh tidak dapat bolak-balik ke alam dunia. Baik ruh yang mati tenggelam, mati tabrakan, mati habis melahirkan apalagi, maka mereka tidak bisa masuk ke alam dunia lagi. Mereka tidak bisa menyurup kepada manusia-manusia yang ada di alam dunia ini. Demikian akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam yang benar. Lalu siapakah yang suka menyurup, yang suka masuk ke dalam raga manusia, mengaku si fulan, mengaku si fulana? Maka dia adalah jin yang ingin mengacaukan akidah dari kita semuanya. Kok gayanya mirip? Karena mereka terbiasa memantau kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi ada beberapa celah yang bisa kita manfaatkan untuk mengetes kebohongan mereka. Di antaranya mustahil mereka mengetahui tentang tanggal berapa si fulan yang diaku sebagai rohnya meninggal dunia, ataupun tanggal berapa si fulan lahir ke alam dunia. Bahkan dia mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu nama kakek neneknya, anak turunnya, keluarganya dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Karena kita terdoktrin, terkungkung oleh pemikiran bahwa mereka adalah ruh dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Padahal jika kita kaji di dalam agama ini, bagaimana seseorang wanita yang ketika dia wafat meninggal lantaran sebab melahirkan, maka dia tidak bisa menjadi setan yang gentayangan, karena Islam sudah menjamin dia akan mati sebagai syahidah. Dia mati sebagai syahid, memiliki pahala surga yang sangat besar. Maka para jin dari kalangan setan ini tidak menyukai keutamaan yang didapat oleh orang-orang tersebut, sehingga dialah yang gentayangan, dialah yang mengaku menyurup masuk ke sana kemari, bahkan sampai minta sesajen. Ketika kita sebutkan sesajen, maka akar katanya adalah dari sisa jin. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, sungguh telah banyak manusia yang tertipu dengan keadaan-keadaan seperti ini. Bahkan tatkala ada tetangga kita yang wafat karena melahirkan, lingkungan mendadak menjadi sepi. Bahkan muncul cerita bumbu-bumbu
semalam ada yang berjumpa, melihat di sana, melihat di sini, berbaju putih, berbaju merah, menjadi pocong dan sebagainya. Kemudian seseorang juga ketika ada yang meninggal lantaran wafat tabrakan, maka lingkungan pun menjadi sepi lantaran karena ketakutan. Padahal di dalam akidah Islam, jika seorang yang sholih meninggal dunia dalam beberapa keadaan, maka dia termasuk mati ke dalam mati syahid. Yang pertama adalah wafat karena melahirkan. Yang kedua wafat karena tertimpa sesuatu dari atas. Kemudian mati tenggelam. Pun demikian mati tabrakan. Di dalam Islam maka termasuk kategori mati syahid. Oleh karena itulah wafat-wafat dalam keadaan seperti ini sungguh membuat para setan dari kalangan jin menjadi iri, sehingga mengganggu lingkungannya dengan memberikan keyakinan-keyakinan yang salah dan menyesatkan. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, pun demikian mereka yang wafat dalam keadaan mati gantung diri, tidak ada istilah di dalam Islam ruhnya tidak diterima oleh langit, ditolak oleh bumi. Ruhnya tetap akan berangkat menuju alam barzah. Ketika masuk ke alam barzah, ruhnya tidak bisa lagi keluar ke alam kita. Bahkan termasuk mereka yang bunuh diri tidak akan bisa bolak-balik gentayangan di lingkungan, melainkan akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir untuk proses selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Sungguh perkara-perkara yang khatib tadi sebutkan adalah sebuah warisan turun-temurun di negeri ini. Maka kita kerap kali menurunkan kepada anak-anak kita ketika menakuti mereka, hei jangan ke sana, nanti ada setan, awas ada pocong, awas ada kuntilanak. Padahal ini adalah hal-hal yang bisa merusak akidah dari anak-anak kita kelak. Tumbuhnya pemikiran-pemikiran kita di masa sekarang bahwa yang namanya setan, kuntilanak berupa rambut panjang, punggungnya bolong adalah korban dari penyesatan film-film di masa lalu. Sungguh miris sekali kehidupan siluman di negeri ini. Mereka hanya berada diceritakan di kebun awi. Mereka berada di tempat-tempat yang kotor. Sedangkan kisah-kisah siluman di luar negeri, mereka keren, berdasi, hidupnya di puri-puri mewah. Sungguh kasihan sekali setan dari Indonesia ini. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itulah maka biasakanlah kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita dengan peringatan-peringatan yang real. Semisal awas jangan ke sana gelap, nanti kamu titajong. Awas ke sana gelap, kamu nanti bisik kapentok. Maka jangan biasakan kita menakut-nakuti dengan kalimat awas ada setan, awas ada pocong. Karena ini akan sangat berbekas sekali di hati anak-anak kita kelak. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang penakut. Padahal hal-hal tersebut tidak perlu kita takutkan. Jika kita memahami bagaimana pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita justru akan merasa iba ketika melihat seseorang meninggal dunia. Ketika kita mendengar berita wafat orang sholih, maka kita berdoa berharap bisa seperti mereka. Ya Allah, aku ingin seperti dia, meninggal dalam keadaan kesolihan. Ketika kita mendengar orang yang meninggal sedangkan mereka dalam keadaan bermaksiat, maka hati kita akan takut, bukan karena takut setannya. Kita akan berlindung, ya Allah, lindungilah aku dari su'ul khatimah. Maka sungguh indah perkara muslim yang memahami pemahaman akidahnya yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita
dari akidah-akidah yang rusak yang berada di lingkungan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang solih. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina